Pernah tidak kamu membayangkan ada satu aktivitas yang kelihatannya sangat sederhana, cuma membalikkan badan bayi tapi bisa memicu drama tangisan yang luar biasa? Seolah-olah bayi itu sedang disiksa, padahal orang tuanya cuma ingin melakukan apa yang disebut sebagai tummy time. Oh, jelas. Itu adalah momen di mana idealisme parenting bertemu dengan realitas yang keras. Kamu membaca buku, katanya harus tummy time, supaya pintar dan kuat. Tapi pas dipraktekkan, bayinya menjerit, mukanya merah padam, dan orang tuanya langsung merasa bersalah. Apakah saya menyakiti anak saya? Itu pertanyaan klasik. Nah, itu dia, rasa bersalah itu. Tapi sebenarnya kenapa sih tummy time ini jadi sebegitu pentingnya? Maksudku, zaman dulu nenek-nenek kita mungkin tidak punya istilah keren tummy time, tapi kita semua tumbuh baik-baik saja. Apakah ini cuma tren media sosial supaya ibu-ibu punya konten? Atau memang ada urgensi biologis di sini? Ini pertanyaan bagus. Sebenarnya, ini bukan sekadar tren. Ini adalah konsekuensi dari perubahan gaya hidup modern dan protokol keselamatan tidur. Ingat kampanye, Back to Sleep? Dokter menyuruh bayi tidur telentang untuk mencegah SIDS atau kematian mendadak pada bayi. Itu berhasil menyelamatkan banyak nyawa, tapi ada efek sampingnya. Efek samping, maksudmu karena bayi terus-terusan telentang? Tepat sekali. Bayangkan kalau kamu berbaring di kasur seharian, berminggu-minggu. Apa yang terjadi? Otot punggungmu lemah, lehermu kaku, dan yang paling terlihat pada bayi, kepala bagian belakang jadi peyang atau datar. Plagiocephali. Jadi, tummy time itu sebenarnya adalah penawar. Kita menyelamatkan nyawa mereka saat tidur, tapi kita harus membangunkan otot mereka saat bangun. Jadi ibaratnya, karena kita sudah membuat mereka terlalu nyaman dan aman di punggung, kita harus memaksa mereka olahraga di perut? Betul, dan coba pikirkan dari sudut pandang bayi. Kepala bayi itu berat, loh, proporsinya sangat besar dibanding tubuhnya. Saat kamu menelungkupkan mereka, itu seperti menyuruh orang dewasa melakukan plank dengan beban tambahan di kepala. Itu berat, itu melelahkan. Makanya mereka menangis. Mereka bukan kesakitan, mereka sedang gym. Wah, analogi plank itu kena banget sih. Aku saja disuruh plank 1 menit sudah gemetar. Berarti wajar kalau mereka protes. Tapi selain masalah kepala peyang, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kecil itu saat mereka melakukan tummy time? Apakah cuma leher yang jadi kuat? Jauh lebih dari itu. Ini yang sering orang lupa. Tummy time itu bukan cuma soal otot, ini soal otak. Saat bayi mengangkat kepalanya melawan gravitasi, mereka mengubah perspektif visual mereka terhadap dunia. Mengubah perspektif? Iya, saat telentang, mereka cuma lihat langit-langit, datar, 2 dimensi. Saat mereka tengkurap dan mengangkat kepala, dunia jadi 3 dimensi. Mereka melihat kedalaman, mereka melihat mainan di depan, karpet di bawah, kaki ibu di kejauhan. Ini melatih koordinasi mata dan tangan, serta sistem vestibular atau keseimbangan. Jadi ini semacam pemicu awal untuk perkembangan kognitif juga? Sangat. Ini fondasi. Sebelum bayi bisa merangkak, duduk, atau berjalan, mereka harus menguasai kontrol leher dan punggung atas dulu. Kamu tidak bisa membangun gedung tinggi kalau fondasinya rapuh. Kalau lehernya belum kuat, dia tidak akan bisa duduk tegak. Kalau tidak bisa duduk tegak, tangannya tidak bebas untuk mengeksplorasi mainan. Kalau tangannya sibuk menopang badan, dia tidak bisa belajar memanipulasi objek. Semuanya berantai. Menarik, jadi ada efek domino di sini. Tapi mari kita bicara realita. Banyak orang tua yang menyerah karena tidak tega. Anakku benci tummy time, begitu kata mereka. Apakah ada durasi minimal yang harus dipenuhi? Apakah harus saklek 30 menit sehari atau bagaimana? Jangan terpaku pada angka. Itu resep stres. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Kalau kamu memaksa bayi yang sedang histeris untuk tetap tengkurap demi mengejar target waktu, yang ada malah trauma. Bayi jadi mengasosiasikan lantai dengan rasa tidak nyaman. Lalu strateginya bagaimana? Cicil? Cicil, persis seperti bayar utang. Sedikit-sedikit tapi lunas. Mulai dari 1 menit, bahkan 30 detik setelah ganti popok. Lakukan 5-10 kali sehari. Lama-lama, otot mereka kuat. Dan mereka mulai menikmati. Kuncinya adalah distraksi dan interaksi. Jangan cuma taruh bayi di lantai lalu ditinggal main HP. Hahaha, itu sih namanya menelantarkan, bukan melatih. Jadi orang tua harus ikut turun ke lantai? Harus, turunkan level matamu sejajar dengan mereka. Jadilah pemandu sorak mereka. Atau gunakan cermin. Bayi itu narsis, loh.
Mereka suka sekali melihat pantulan diri mereka sendiri atau wajah orang lain. Cermin di depan mereka. Saat tummy time itu adalah game changer. Oke, tapi ada satu hal yang sering jadi perdebatan. Kapan waktu yang tepat untuk memulai? Ada yang bilang tunggu leher tegak dulu, ada yang bilang sejak lahir. Mana yang benar? Sejak hari pertama pulang dari rumah sakit. Serius, sejak hari pertama, bukannya mereka masih terlalu lunak. Justru itu. Tummy time untuk bayi baru lahir tidak harus di lantai keras. Bisa di dada orang tua. Itu juga dihitung tummy time. Saat ibu atau ayah bersandar di sofa, letakkan bayi di dada. Mereka akan mencoba mengangkat kepala sedikit untuk melihat wajahmu atau mencari sumber bau susu. Itu latihan yang sangat lembut tapi efektif. Plus, ada bonding skin to skin. Itu terdengar jauh lebih manusiawi dan menyenangkan daripada langsung ditaruh di karpet bermain. Betul. Dan seiring bertambahnya usia, tantangannya ditingkatkan. Tapi ada satu aspek filosofis yang menarik di sini. Tummy time itu sebenarnya adalah pelajaran pertama manusia tentang kerja keras. Wow, berat sekali bahasanya. Pelajaran tentang kerja keras? Coba pikirkan, selama di rahim, semuanya tersedia. Hangat, makanan datang sendiri, terapung tanpa gravitasi. Begitu lahir, mereka harus berjuang. Tummy time adalah momen pertama di mana bayi sadar bahwa, kalau aku mau melihat dunia lebih jelas, aku harus usaha. Aku harus angkat kepala ini meskipun berat. Itu dalam sekali. Jadi ini adalah benih dari resiliensi atau daya juang. Tepat. Kita mengajarkan mereka bahwa ketidaknyamanan fisik seperti capek saat olahraga, itu bukan berarti bahaya. Itu adalah proses tumbuh. Kalau orang tua buru-buru menggendong setiap kali bayi merengek sedikit saat tummy time, kita mungkin secara tidak sadar mengajarkan bahwa kamu tidak perlu berusaha, aku akan selesaikan masalahmu. Ini menohok sekali. Jadi kita menahan diri untuk tidak langsung menolong itu sebenarnya bentuk kasih sayang jangka panjang. Dalam konteks ini, ya, tentu. Kalau menangisnya histeris, angkat dan tenangkan. Tapi kalau cuma merengek frustrasi karena tidak bisa meraih mainan, beri semangat. Biarkan mereka berjuang sedikit. Rasa bangga saat mereka akhirnya bisa berguling sendiri untuk pertama kalinya, itu tak ternilai. Itu dopamin alami pertama mereka dari sebuah pencapaian. Dan itu semua berawal dari sesi-sesi penyiksaan kecil di atas karpet ruang tamu tadi ya. Haha, sebut saja sesi pembentukan karakter. Dan jangan lupa, ini juga berpengaruh ke kemampuan makan. Tunggu, apa hubungannya leher kuat sama makan? Sangat berhubungan. Untuk bisa makan makanan padat, bayi harus punya kontrol leher yang baik untuk menelan dengan aman tanpa tersedak. Postur tubuh yang stabil di kursi makan, high chair, dimulai dari otot inti yang dibangun saat tummy time. Kalau badannya merosot terus di kursi, dia akan susah fokus mengunyah. Gila ya, ternyata tubuh manusia itu seterkoneksi itu. Kita sering melihat perkembangan bayi itu terkotak-kotak. Ini saatnya belajar jalan, ini saatnya belajar makan. Padahal semuanya satu aliran sungai. Betul. Bahkan ada ahli terapi okupasi yang menghubungkan kekuatan bahu dari tummy time dengan kemampuan menulis halus saat sekolah nanti. Menulis itu lompatannya jauh banget. Tidak juga. Menulis butuh kontrol motorik halus di jari. Jari yang stabil butuh pergelangan tangan yang kuat. Pergelangan tangan butuh siku. Dan siku butuh bahu yang stabil. Kalau bahunya lemah, tulisan tangannya biasanya cepat capek atau berantakan. Dan di mana bahu dilatih pertama kali? Tummy time. Tummy time. Aku jadi merinding. Berarti kalau kita malas melakukan ini sekarang, kita mungkin sedang menyulitkan mereka 10 tahun ke depan saat mereka harus memegang pensil. Jangan jadikan itu beban ketakutan, tapi jadikan motivasi. Tubuh manusia itu adaptif. Kalau terlewat sedikit, bisa dikejar. Tapi poinnya adalah, alam sudah merancang urutan perkembangan ini dengan sangat presisi. Kita sebagai orang tua modern kadang terlalu banyak intervensi alat. Bouncer, ayunan otomatis, walker. Alat-alat itu memenjarakan bayi dalam posisi pasif. Benar, kita seringkali membeli alat-alat mahal supaya bayi anteng. Padahal yang mereka butuhkan cuma lantai yang bersih dan kebebasan bergerak. Floor time is the best time. Lantai adalah gym terbaik dan termurah. Biarkan mereka berguling, menyeret badan, dan frustrasi sedikit. Itu sehat. Tapi bagaimana dengan bayi yang punya kondisi khusus? Misalnya yang punya reflux, gumoh parah. Tummy time kan menekan perut, pasti mereka muntah. Itu tantangan nyata. Untuk bayi dengan reflux, tummy time harus dimodifikasi. Jangan lakukan tepat setelah menyusu. Tunggu 30,45 menit.
Atau gunakan bantal menyusui untuk mengganjal dada mereka, supaya posisi kepala lebih tinggi dari perut. Gravitasi membantu menahan isi perut tetap di bawah. Atau kembali ke metode tummy time. Di dada orang tua tadi, posisi lebih tegak, lebih aman buat reflux. Jadi tidak ada alasan untuk skip total ya, cuman butuh penyesuaian teknik. Betul, kuncinya adalah observasi. Lihat jam biologis bayimu. Lakukan saat mereka alert tapi tenang. Jangan pas ngantuk, jangan pas lapar. Itu cari masalah namanya. Oke, sebelum kita bungkus, aku ingin sedikit membahas tentang tekanan sosial. Seringkali ibu-ibu melihat bayi orang lain di Instagram umur 3 bulan sudah tegak kepalanya seperti tentara. Sementara bayinya sendiri masih leyeh-leyeh. Apa saranmu untuk mereka? Matikan HP-mu. Serius. Setiap bayi punya timeline sendiri. Ada yang motoriknya cepat, ada yang lambat tapi verbalnya, mengocehnya, duluan, membandingkan highlight reel orang lain dengan behind the scene. Kita yang berantakan itu resep depresi. Selama dokter anak bilang perkembangannya masih dalam rentang normal, abaikan postingan orang lain. Fokus pada koneksi dengan bayimu. Fokus pada koneksi, aku suka itu. Karena pada akhirnya, tummy time itu adalah waktu bermain, bukan ujian masuk universitas. Persis. Jadikan itu momen bermain. Bernyanyilah, buat wajah lucu, gelitiki kakinya. Kalau kamu stres, bayi juga stres. Kalau kamu santai dan ceria, bayi akan merasa, oh, posisi tengkurap ini ternyata tempat yang asyik ya. Luar biasa. Jadi dari diskusi kita hari ini, kita bisa simpulkan bahwa tummy time bukan sekadar tren, tapi kebutuhan biologis fundamental. Ini tentang melawan gravitasi, mengubah perspektif, dan membangun fondasi untuk masa depan, mulai dari makan sampai menulis. Dan juga pelajaran pertama tentang ketangguhan, bahwa hidup itu kadang butuh usaha ekstra untuk melihat pemandangan yang indah. Sebuah filosofi hidup dari bayi berumur 3 bulan. Siapa sangka? Terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini. Ini benar-benar membuka mata dan semoga para orang tua di luar sana jadi lebih semangat menggelar karpet mainnya. Sama-sama. Nikmati setiap tangisan dan setiap keberhasilannya. Masa-masa itu akan lewat lebih cepat dari yang kita kira. Benar sekali. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah belajar dan nikmati perjalanannya.